Baik. Sekitar 1,7 juta guru kepala sekolah pengawas yang belum memiliki sertifikasi. Sekitar 2% pengawas belum memiliki sertifikasi. Pengawas 38,7%, kepala sekolah PNS maupun non-PNS belum memiliki sertifikasi kepala sekolah, dan sekitar 59,2% guru baik PNS maupun non-PNS yang belum memiliki sertifikasi guru. Dan proporsi terbesar memang ada di kelompok guru non-PNS. Ini data-datanya seperti yang ada di sini. Nah, salah satu penyebabnya kenapa ini terus bertambah adalah setiap kali rekrutmen yang kita lakukan bukan saja di swasta tapi juga di ASN itu tidak mensyaratkan sertifikasi sebagai bagian dari syarat rekrutmen untuk menjadi guru. Sehingga terus setiap guru yang direkrut selalu ada utang secara berkelanjutan untuk melakukan PPG dalam jabatan karena sudah direkrut lebih dulu untuk menjadi guru. Dan inilah masalah yang kemudian kita identifikasi dan nanti akan saya jelaskan apa rencana kita ke depannya. Lanjut, boleh ke slide berikutnya. Nah, jika kita hitung, slide berikutnya. Nah, jika kita hitung total kebutuhan bagaimana kita menyelesaikan sertifikasi guru untuk guru yang saat ini sudah mengajar, itu dibutuhkan kebutuhannya sekitar kalau dihitung asumsi kapasitas 100.000 per tahun, penyelesaian sertifikasi guru ini memerlukan setidaknya 20 tahun. Ini angka yang luar biasa dan anggaran sebesar 10,2 T. Artinya secara kapasitas perguruan tinggi kita betul-betul tersedot secara resource, secara tenaga dan waktu untuk bagaimana untuk menyelesaikan PPG atau sertifikasi dalam jabatan ini. Nah, kalau kita breakdown lagi angka 1,7 tadi, itu terdiri dari 1,3 juta yang sudah memiliki S1 sesuai dengan kualifikasi minimum Undang-Undang Guru dan Dosen, namun belum mengikuti PPG. Ada 87.000 dari ini yang sudah lulus PPG dan sedang menerima sertifikasi. Buka batiknya. Pak Heru langsung di-mute, Pak Heru. Dan ada 262.000 guru yang belum memiliki S1 yang memerlukan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang kemudian dapat disetarakan dengan S1 dan kemudian mengikuti PPG. Nah, di luar angka 1, juta guru ini, kita memiliki kebutuhan guru sekitar 267.000 guru baru yang akan direkrut mulai tahun ini dan akan memenuhi kebutuhan guru yang nantinya juga akan memerlukan PPG dalam jabatan. Nah, ada beberapa upaya penyelesaian yang akan kita lakukan atau kita upayakan. Pertama adalah penambahan anggaran untuk PPG dalam jabatan. Tentunya ini memerlukan anggaran untuk bisa menyelesaikan ini. Yang kedua, bukan saja anggaran, harus ada kapasitas. Artinya angka 100.000 itu merupakan angka yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita juga ingin menjaga bukan saja terselenggara, tapi terselenggara dengan kualitas yang baik. Nah, ini memerlukan ekspansi kapasitas penyelenggara PPG untuk bisa melakukannya. Seperti yang Bu Ketua tadi tekankan, harus merupakan profesional sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, yang ketiga ini adalah hal yang mungkin yang akan saya jelaskan lebih elaborasi lebih lanjut. Artinya, kita memerlukan sebuah skema bahwa untuk kedepannya tidak ada lagi setiap tahun penambahan jumlah guru yang harus dilakukan PPG dalam jabatan secara berkelanjutan. Jadi ini harus di-stop. Caranya itu adalah kita mengusulkan sebuah skema baru, yang ini sedang kita bicarakan dengan lintas kementerian dan lembaga, yaitu PPG Prajabatan model baru. Yang ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Boleh lanjut ke slide berikutnya? Nah, saat ini skema PPG Prajabatan itu dilakukan, atau idealnya itu dilakukan sebelum rekrutmen dilakukan. Kedepannya, melakukan sebuah perubahan atau hacknya itu adalah PPG ini dilakukan sesudah rekrutmen, jadi bukan sebelum rekrutmen. Kenapa demikian? Pertama, kalau PPG dilakukan sebelum rekrutmen ini, banyak sekali kasus di mana yang sudah di PPG-kan itu belum tentu terserap untuk menjadi guru. Jadi artinya mereka pun sudah kita capek-capek mem-PPG-kan, tapi belum tentu mereka terserap ke dalam profesi guru. Sehingga ini tentunya selalu menjadi pertanyaan dari Kementerian Keuangan, apa jaminannya kalau misalnya mereka dibiayai dan kemudian mereka itu menjadi guru. Nah, lalu yang kedua, ketika mereka sudah dalam skema dengan pemerintah daerah, belum tentu pula mereka itu dipastikan untuk menjadi guru. Jadi kadang-kadang terjadi pergantian dari pemerintah daerah sehingga kemudian
kesepakatan sebelumnya itu kemudian menjadi tidak lagi menjadi sebuah hal yang disepakati, dan sehingga tadinya guru itu langsung terserap jadinya tidak terserap. Nah, sehingga kita mencoba untuk menawarkan sebuah model baru, yaitu PPG sesudah proses rekrutmen. Nah, ini akan dimulai dengan pertama perencanaan. Perencanaan dilakukan oleh pemerintah daerah, tentunya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan clean datanya. Datanya itu betul-betul sesuai dengan kebutuhannya. Untuk juga sebelum melakukan cleaning data ini, pembersihan data ini, dilihat apakah gurunya itu tidak menumpuk. Kadang-kadang kekurangan guru itu bukan terjadi karena gurunya secara jumlahnya kurang, tapi karena distribusi tidak merata. Ada guru yang menumpuk di daerah perkotaan, tapi kurang di daerah yang desa atau daerah tertinggal. Sehingga ini merupakan kewenangan dari daerah untuk melakukan redistribusi, dan kemudian kita hitung berapa kebutuhan yang betul-betul diperlukan. Nah, kedepannya ini akan lebih mudah karena guru yang pensiun itu selalu membuat sebuah slot untuk guru yang baru. Jadi misalnya sebuah daerah ada 1.000 guru yang pensiun, berarti itu ada slot 1.000 guru yang baru. Artinya anggaran untuk gaji guru tersebut, kalau kita lihat kalau guru yang pensiun, tentunya plafon gajinya lebih di atas. Dan guru yang baru, plafon gaji tentu lebih rendah. Artinya dengan adanya guru yang pensiun, selalu tersedia plafon untuk guru yang baru. Nah, inilah yang akan kita lakukan dengan daerah, pencocokan data dan sebagainya. Lalu kemudian dilakukan pengajuan formasi, di mana pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Kemendikbudristek, Kemenkeu, Kemenak, dan Kemenpan RB untuk mengajukan formasi kebutuhannya. Setelah disetujui formasi oleh Pan RB, lalu dilakukanlah seleksi. Dan seleksi ini dilakukan oleh Panselnas, dan kita mengusulkan nantinya standar ujian untuk ASN khusus guru itu sesuai dengan standar seleksi untuk PPG Prajabatan atau peserta PPG Prajabatan, sehingga kemudian itu menjadi standar yang tersendiri, karena kita ingin guru itu bukan saja secara kognitif dia bagus, tapi memiliki values, orientasi yang nilai untuk betul-betul ingin menjadi guru. Nah, ini yang mungkin kalau dalam istilah di orang pendidikan panggilan jiwanya gitu ya, dan ini yang ingin kita menjadi bagian dari tes untuk seleksi ASN guru ini. Lalu setelah lulus seleksi, maka dilakukanlah penempatan dan pengangkatan oleh pemerintah daerah, namun mereka tentunya masih menjadi CASN atau perlu untuk melakukan sebuah latihan dasar atau latsar. Nah, pelatihan dasar ini biasanya rentang waktunya adalah 1 tahun. Jadi tidak langsung mereka akan menjadi ASN, karena mereka harus menyelesaikan latsar ini. Nah, kalau mereka tidak lulus latsar, itu tidak bisa menjadi CASN, itu menjadi ASN tentunya. Nah, disinilah kita memiliki ruang bahwa untuk CASN-nya ini kita lakukan di sini pendidikan profesi guru. Ini akan jauh lebih hemat, jauh lebih memenuhi target, dan akan menjadi jauh lebih relevan pendidikan gurunya. Jauh lebih hemat, kenapa? Karena kita melakukan PPG sesuai dengan kebutuhan di mana guru yang sudah diidentifikasi, direncanakan, dan kemudian ditempatkan di daerah, di sekolah, sehingga kemudian PPG-nya menjadi jauh lebih relevan dan tidak istilahnya itu hanya memprediksi berapa nanti kebutuhan, tapi ini sudah langsung angkanya sudah kita kunci dari awal, sehingga kita jumlah PPG sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan. Lalu yang kedua, PPG-nya pun langsung si mahasiswanya itu tahu dia akan ditempatkan di mana, dia akan ditempatkan di daerah mana. Jadi orientasi dia sebagai seorang guru itu semakin menguat dan semakin siap ketika nanti akhirnya dia lolos untuk menjadi guru setelah lulus dari PPG. Inilah yang kita namakan PPG berbasis sekolah yang ada di daerah, yang dilakukan berdasarkan kebutuhan guru, dan lulusan dari PPG itu langsung bekerja. Jadi dengan kata lain ini juga seperti kayak semi ikatan dinas ya, quote and quote, karena mereka harus bekerja sesudah itu karena sudah ada penempatan dan pengangkatan oleh Pemda. Dan induksi pun terjadi secara terintegrasi. Induksi ini artinya orientasi tempat kerja baru itu sudah langsung terlaksana dengan adanya PPG dengan model seperti ini. Sehingga setiap nanti ada guru yang pensiun, kita sudah antisipasi dari awal 2 tahun sebelumnya, kita lakukan perencanaan dan kemudian kita PPG-kan mereka, sehingga ketika mereka bertugas menjadi guru, itu mereka sudah pertama menjawab kebutuhan guru di daerah, kedua sudah ada sertifikasi. Jadi nggak ada lagi utang sertifikasi nantinya. Jadi sudah langsung memenuhi itu,
dan memenuhi tentunya ketentuan seperti yang Bu Ketua bilang tadi, Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini yang kita harapkan model ke depannya, sehingga kita tidak lagi menambah masalah terus. Yang terjadi saat ini adalah kita terus menambah masalah karena kita terus merekrut guru-guru yang tidak tersertifikasi. Nah, ini yang ingin kita lakukan dan akan lebih hemat karena PPG-nya pun hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang sudah diidentifikasi dari awal. Nah, ini skema untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, slide berikutnya, itu kira-kira konsepnya sama, yaitu PPG-nya itu dilakukan sesudah rekrutmen. Namun dalam hal ini, kalau tadi proses rekrutmennya oleh pemerintah, kalau di swasta rekrutmennya oleh sekolah swasta, dan tentunya mereka akan ikut PPG dan baru bertugas menjadi guru. Sehingga di sekolah swasta pun kita bisa menjaga bahwa guru yang direkrut itu juga guru yang profesional, yang sudah lulus dari pendidikan profesi guru. Untuk swasta tentunya ada swasta yang lebih mampu bisa melalui biaya yayasan. Untuk swasta yang memiliki mungkin kurang kuat secara finansial, kita akan sediakan skema insentif. Lalu kemudian PPG biaya mandiri tetap ada, tapi ini merupakan mungkin opsi yang tidak menjadi prioritas, karena yang kita utamakan dulu adalah menjawab kebutuhan yang ada di masing-masing sekolah, baik negeri yang tadi maupun yang swasta. Mungkin kira-kira begitu penjelasan kami untuk PPG Prajabatan yang model baru yang mudah-mudahan akan menjadi mekanisme supply baru, sehingga menjawab kebutuhan untuk guru ke depan, karena kalau gurunya terus tidak disediakan, maka akan terus muncul guru honorer dan akan terus muncul masalah sertifikasi yang tidak selesai. Jadi ini merupakan jawaban dari solusi berbagai macam masalah yang sedang saat ini kita terus perjuangkan, dan kita harus stop masalah ini untuk masa yang akan datang. Mungkin demikian dulu, Mas Menteri. Saya kembalikan ke Mas Menteri.